melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan genom yang sudah disimpan ya sebagai public domain di NCBI tadi untuk kemudian kita gunakan ya untuk melakukan pencarian genes tertentu yang kita ini kan genes tertentu yang kita perlukan untuk penelitian ya. Misalnya oke, bentar saya cek dulu. Ya, baik. Saya akan share screen sekarang untuk menunjukkan ke Anda bahwa kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di genom database yang tersedia di NCBI. Oke, nah tentu kita mesti mencari tahu dulu. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Saya pakai headset. Oke, bagaimana? Suara saya terdengar? Clear, Prof. Dengar, Prof. Oke, baik. Ya, ya. Screen saya juga sudah saya sharing ya. Sudah, Prof. Oke, baik. Nah, jadi ceritanya begini. Saya dalam kaitannya dengan penelitian itu banyak bekerja dengan tanaman palma atau kelapa ya. Nah, kemudian saya tahu di dalam di NCBI itu sudah tersimpan genom dari kelapa yang sudah dianotasi atau yang sudah diberi informasi tentang kromosom 1, 2, 3 sampai 16. Kemudian di dalam setiap kromosom itu sudah ditentukan ada gen apa saja berdasarkan anotasi yang dilakukan oleh tim peneliti sebelumnya. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat yang tersedia di dalam genom tersebut dan kemudian kira-kira bagaimana kita memanfaatkan dalam kaitannya dengan penelitian yang kita ingin lakukan. Nah, sehingga nanti siapa tahu Anda suatu saat ke depan ingin membuat suatu penelitian ya dengan pendekatan yang sama ya. Oke. Nah, silakan Anda membuka browsernya masing-masing dan kemudian silakan masuk ke NCBI NLM yang kemarin itu ya ke nucleotide ya. Jadi ke NCBI nucleotide ya. Nanti alamat websitenya seperti ini, NCBI NLM NIH Gov. Kemudian atau Anda search saja, seperti ini misalnya, Anda search NCBI, kemudian masukkan kata kunci kedua nukleotida, nucleotide, bahasa Inggris maksud saya ya. Search seperti itu. Nah, sehingga pilihan yang pertama adalah Home Nucleotide NCBI. Anda klik itu. Nah, kemudian Anda masuk ke dalam window seperti yang terlihat di screen saya saat ini. Oke, silakan dilakukan oleh Anda masing-masing. Ya, search di browser Anda, lakukan Google search dengan kata kunci NCBI
spasi nucleotide. Nah, kemudian klik enter, kemudian pilih yang nomor 1, ya maksudnya di situ ada NCBI nucleotide. Nanti Anda akan masuk ke laman seperti yang saya punya. Nah, berikutnya Anda akan akan memilih yang kotak kecil itu yang berisi nucleotide, itu akan Anda ganti dengan assembly. Nah, jadi pilih database yang namanya assembly. Nah, seperti itu. Kemudian Anda masukkan ini, Anda masukkan apa namanya itu, aksesi yang saya ketikkan di dalam chat box. Ya, aksesi, nomor aksesinya ada di chat box, silakan di copy saja dari situ. Itu adalah assembly dari coconut genome, kultivarnya Hainantol dari Cina, ya, dari Cina atau dari Hainan. Ya, oke. Jadi ASM itu adalah assembly dari genom coconut yang berasal dari Hainantol. Sorry, di tempat saya hujan besar ya, jadi kalau suaranya agak bising, maklum saja. Nah, jadi ketik tadi yang sudah saya share lewat chatbox tadi adalah aksesi yang ini. Anda copy dari chatbox, Anda pastekan di situ. Nah, Anda paste di bagian ini, di bagian search itu. Nah, di situ. Kemudian Anda klik search, ya. Anda klik search. Ya. Silakan Anda klik search. Maka NCBI akan mencari aksesi tersebut. Nah, sehingga Anda mempunyai Anda akan diarahkan ke laman baru yang merupakan aksesi ASM 812446 version 1, ya. Dan di situ organisme name-nya adalah Coccus nucifera. Kemudian keterangan yang lain ada genome representation full, ya, dan seterusnya, ya. Ini adalah genom coconut yang sudah diassembly menjadi ini, ada 16 kromosom, ada di bawah itu, ya, tulisannya ada 16 kromosom. Kromosom 1 sampai dengan kromosom yang ke-16, ya. Nah, itu di bawahnya. Nah, berarti apa? Berarti ini adalah repositori untuk mencari informasi tentang genes yang ada di dalam coconut genome, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin mencari gen tertentu, ya, kemudian gen tersebut, saya bertanya apakah gen tersebut ada di dalam genom kelapa atau tidak, ya. Apakah gen tersebut ada di dalam genom kelapa atau tidak, ya. Kemudian kalau ada, itu sequence genomnya seperti apa? Sequence ininya apa namanya itu? Sequence dari genes tersebut seperti apa? Nah, jadi pertanyaannya adalah itu. Kita ingin mencari gen tertentu, kemudian gen tersebut apakah ada di dalam genom kelapa atau tidak, ya.
kalau ada itu sequence-nya seperti apa. Ya. Kalau ada sequence-nya seperti apa. Ya, ini saya tutup dulu beberapa ini yang tadi saya validasi dulu untuk mencari apa yang kira-kira bisa kita coba bersama. Oke, jadi kembali ke sini. Nah, ini adalah genomnya, kemudian saya ingin gunakan ini sebagai referensi untuk mencari gen tertentu yang ada di dalam, apakah ada di dalam genom tersebut. Nah, untuk melakukan itu, Anda mesti menggunakan yang namanya itu BLAST, ya, BLAST di assembly, ya, BLAST di assembly. Itu kalau Anda lihat di bagian kolom sebelah kanan, ya, bagian kolom sebelah kanan itu ada download assembly, kemudian ke bawah ada akses data, kemudian ada genome data viewer, kemudian ada BLAST the assembly. Nah, Anda akan klik BLAST the assembly itu. Ya, jadi klik kanan saja supaya dibuka di tab yang baru. Anda klik pakai mouse kanan Anda, kemudian pilih open link in new tab. Nah, jadi saya ulangi, di bagian kanan itu ada pilihan BLAST the assembly, ya, itu Anda klik kanan, Anda pilih open link in new tab. Nah, kalau sudah nanti Anda akan mendapatkan seperti ini, ya. Seperti yang minggu lalu ada BLAST, ya, tapi ini khusus BLAST yang kita lakukan menggunakan referensi dari genom kelapa itu. Nah, berarti secara secara analogi, ya, kalau kita kembali ke belakang dulu, ya, secara analogi kita bisa melakukan penelusuran tadi, ya. Penelusuran tadi ini kita pakai assembly misalnya kan. Kemudian genom apa yang kita mau cari? Misalnya Oryza misalnya kan. Oryza sativa. Nah, kita bisa mencari apakah ada assembly dari Oryza sativa. Nah, jadi di situ nanti mestinya Anda akan punya output, ya, bahwa ada berapa macam Oryza sativa. Nah, ini misalnya I want to search assembly database for Oryza sativa as an organism dan seterusnya. Run BLAST search against the release sequence, browse and download genome for Oryza sativa. Nah, itu kan Anda bisa mencari di situ, ya. Misalnya nanti di situ akan bisa kita gunakan pendekatan yang sama begitu, ya. Oke, atau yang lain, misalnya apa tadi itu? Genom yang bukan Oryza tapi apa, ya, terserah Anda menggunakan penelitiannya itu tanaman apa, Anda cari, bisa misalnya Phalaenopsis, ya, assembly untuk Phalaenopsis equestris bisa. Phalaenopsis equestris genome. Nah, kita lihat ternyata ada, ya, ada data-data terkait dengan genom Phalaenopsis yang sudah di assembly, yaitu ASM 126359 version 1. Ya. Jadi kita klik aja di situ. Nah, ini adalah genomnya, ya, genom Phalaenopsis. Kemudian Anda tinggal mengakses BLAST di assembly saja. BLAST di assembly, kemudian Anda akan mendapatkan hal seperti ini, tapi nanti di sini akan genom dari Phalaenopsis, bukan
genom dari Cocos nucifera ya. Oke. Baik, nanti silakan. Jadi kembali NCBI ada di sana ya, Anda bisa memanfaatkan untuk tujuan Anda apapun itu, dan kemudian kalau Anda ingin bekerja dengan genes tertentu ya, Anda tidak tahu ini sekuennya akan seperti apa, padahal Anda perlu sequence untuk membuat primer ya, maka lakukanlah searching pada genom dari itu, dari apa namanya, tanaman yang Anda punya, yang Anda ingin teliti itu ya. Siapa tahu genom dari tanaman itu sudah tersedia di NCBI. Nah, kalau ada sudah tersedia, maka Anda bisa mencari di bagian assembly genom tertentu ya. Kemudian dari laman yang muncul Anda bisa melakukan bagian sebelah kanan itu ada blast the assembly ya, blast the assembly. Nah, kalau Anda melakukan blast the assembly, maka Anda akan bisa membandingkan sequence tertentu ya yang Anda punya ke dalam genom itu. Maksudnya sequence tertentu yang kita ingin cari apakah ada di dalam genom tanaman kita ya, nanti kita bisa lakukan menggunakan blast assembly itu. Oke, baik. Moga-moga Anda sudah sampai pada posisi yang seperti saya lakukan ini, yaitu kita akan melakukan blast, ya, kita akan melakukan blast ke genom dari kelapa yang sudah dianotasi. Ya. Jadi ini database-nya adalah ASM 81244-6 version 1 ya, yang merupakan hasil dari assembly genom kelapa kromosom 1 sampai kromosom 16. Nah, kemudian gen yang ingin saya gunakan untuk memastikan apakah dia ada di dalam apa namanya itu, di dalam genom kelapa tadi, namanya adalah gen alpha galactosidase. Ya. Gennya adalah alpha galactosidase. Nah, ini gimana cara mentransfernya ke Anda? Oh, atau kita cari saja di NCBI lagi, ya. Jadi kita buka lagi satu tab lagi, ya. Kita ke website NCBI. Kemudian kita cari di sana apa namanya, beta galactosidase ya. Nah, ini di sini kita cari coconut beta galactosidase atau Cocos nucifera beta galactosidase gene atau galactosidase saja ya, galactosidase gene. Nah, seperti itu. Coba di nucleotide ya, Anda buka tab baru, kemudian masuk ke nucleotide, NCBI nucleotide seperti yang ada di screen saya ini. Kemudian Anda ketik Cocos nucifera atau coconut galactosidase gene, ya, kemudian kita search di sana. Moga-moga aja ada di situ ya, ada di. Oke, nah itu ada itu apa namanya itu galactosidase gene ya, alpha gal genes complete CD ya, complete CD ya. Kemudian itu ada aksesinya ya, ada aksesinya. Itu silakan di copy saja, di copy aksesi itu.
Kemudian kopian itu saya masukkan ke dalam tadi yang BLAST itu ya, yang BLAST to genome tadi ini ya, yang apa namanya itu ada ini, maka kopian dari aksesi galactosides tadi saya kopikan, saya pastekan di bagian kotak yang enter query sequence itu. Ya, ya silakan nanti berarti Anda mesti mencari dulu ya, mencari dengan kata kunci Cocos nucifera galactosidase genes, enter, kemudian keluar pilihan-pilihan seperti ini. Yang pilihan nomor 1 itu adalah accession number-nya KJ957 156.1. Ya, nah itu saya copy, accession number-nya saya copy, kemudian saya pindah lagi ke nucleated blast tadi, saya pastekan di bagian query sequence, saya pastekan di situ. Ya. Oke, silakan Anda masing-masing melakukan sendiri-sendiri di rumah ya. Tahapannya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau sudah sampai di sini, maka Anda akan melihat ke bawah, job title-nya langsung terisi karena itu apa namanya otomatis yang kita isikan dari kotak ini itu akan dianalisis oleh software ini dan dia akan masukkan sesuai dengan informasi yang tersedia. Dan ini pas ini kebetulan KJ957156 Cocos nucifera alpha galactosidase. Ya. Sesuai dengan yang tadi ya judulnya. Berikutnya Anda turun lagi ke bawah, database-nya sudah terisi ya, itu adalah database untuk genome assembly dari kelapa CV Hainantol tadi. Ya. Jadi tidak perlu diapa-apakan. Berikutnya lagi ke bawah optimize for ya, karena kita tidak tahu apakah dia ada atau tidak atau dia sangat persis atau tidak ya. Maka kita tidak pilih highly similar sequence. Kalau highly similar sequence nanti kalau dia tidak ada yang mirip dia akan mengirim ke kita hasilnya 0. Jadi apa namanya itu saya akan pilih biasanya somewhat similar sequences. Kalau somewhat similar sequences itu berarti sequence yang mirip persis itu akan bisa ini kan akan bisa didapatkan, tapi juga untuk yang tidak 100% atau tidak highly similar pun ini apa namanya itu akan tertangkap juga dari situ. Oke, nah jadi kita pilih saja somewhat similar sequence, somewhat similar sequence. Kemudian turun lagi ke bawah ada blast, nah, jangan diklik dulu. Sebelah kanannya ada kotak yang mesti kita centang dulu, yaitu show result in a new window. Klik di situ, baru kemudian kita run blast ini. Jadi kita run blast itu ya untuk kemudian kita apa namanya itu mana tadi ya jadi kita sorry. Ini ya tadi ya saya taruh di kanan supaya mudah ya. Oke, jadi setelah kita centang yang ini baru kemudian kita akan klik blast ya untuk mencari sekuen yang kita inginkan tadi ada nggak di dalam genom kelapa tadi itu ya. Baik, silakan Anda usahakan sampai di posisi yang sama dengan yang saya punya dalam waktu beberapa menit ya. Kemudian kita akan bersama-sama klik blast ini karena memerlukan waktu untuk bisa keluar dengan hasilnya ya. Tergantung pada jaringan internet yang Anda punya ya. Oke. Baik, kita bersama-sama kalau sudah pilihan tadi sudah Anda isi ya. Mana tadi itu yang punya saya?
Bukan yang ini. Ah, ini ya. Oke. Ya, ini. Oke, jadi yang ini ya udah sama seperti yang saya ulangi di atas ya. Ini query-nya adalah KJ 957156.1. Kemudian job title-nya langsung terisi. Kemudian database-nya sudah terisi dengan SMB dari Coconut tadi. Kemudian optimize for somewhat similar sequence. Kemudian ini ada show result in new window. Dan terakhir kita klik plus. Ya, kita klik plus, maka akan terbuka window yang baru ya, yang berisi tadi hasil outputnya nanti. Ini sementara dia akan diproses, biasanya akan memakan waktu untuk bisa selesai dilakukan. Oke, silakan yang Anda masing-masing mempraktekkan yang sama ya di komputer Anda masing-masing. Dan mestinya kalau sudah Anda klik plus tadi, Anda seperti halnya saya di dalam screen ini akan ada dalam masa untuk menunggu hasil analisisnya. Memang kadang-kadang perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mengeluarkan hasil yang didapat, mengingat servernya itu melayani seluruh dunia ya. Jadi kita salah satu user saja yang menggunakan NCBI. Nah, kalau pas kebetulan rame, penggunanya rame, maka akan memakan waktu cukup lama untuk bisa menampilkan hasilnya. Ini sudah 14 detik dari sejak saya submit job request tadi itu, tapi belum keluar hasilnya ya. Jadi kita masih menunggu. Mungkin Anda yang sudah melakukan sama akan melihat window yang sama, yaitu kita sedang menunggu hasil dari plus menggunakan sequence alpha galactosidase ke genom kelapa, dan untuk memastikan apakah alpha galactosidase itu ada di dalam sequence dari genom kelapa, dan kemudian kira-kira seperti apa sequence-nya. Oke, kita tunggu saja. Ya, sudah di tempat saya sudah keluar hasilnya. Moga-moga Anda pun juga demikian ya. Sorry, mana Mas Andi Agus Cahyono, gimana? Sudah ada hasilnya kah? Sudah ya, sama dengan yang punya saya ini ya, ada output dari plusnya ya. Oke, baik. Kalau Mbak Aditya Resti ada di sini? Ada, Prof. Sudah dapat juga? Udah. Namun ini, Prof, nomor request ID-nya memang beda-beda ya, Prof, tiap running. Maksudnya tiap orang. Maksud yang request ID yang mana? Yang ini, Prof, yang bawahnya job title kan ada RID. Oh iya, beda karena kan waktu masing-masing submission-nya kan dia diberi ini sendiri, kode sendiri. Iya, yang RJX itu memang beda-beda ya, Prof? Ya, beda. Setiap orang, setiap detik kita mengajukan request, atau walaupun isi dari analisisnya sama, tapi identitas dari request-nya itu masing-masing beda tentu. Ya, Prof. Baik, berarti berarti sudah ya. Saya yakin yang lain pun juga dalam posisi yang sama. Nah, kemudian yang perlu Anda ini ada turun ke bawah untuk melihat hasil dari blast tadi. Nah, di dalam hasil blast saya itu ternyata ada sequence yang mirip dengan yang kita punya tadi, yang ternyata ada tersebar di kromosom 10, 13, 3, 2, 1, 14, 6, 5, 16, 7, 4, 11, 9, 15, dan 12. Berarti hampir
hampir seluruh kromosom ada sekuen yang mirip dengan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kromosom yang mempunyai sekuen yang mirip tadi. Tentu kemiripannya itu bervariasi ya, bervariasi antara satu dengan yang lain. Ya. Variasinya seperti apa itu yang nanti akan kita lihat. Jadi, oke. Nah, di dalam, maaf ini saya akan tarik ke atas sedikit. Nah, dalam hasil BLAST itu diorganize menjadi beberapa layer. Ya. Yang pertama adalah description, yang kedua adalah graphic summary, yang ketiga adalah alignment, yang keempat adalah taksonomi. Nah, yang kita perlukan atau yang kita umumnya gunakan itu adalah yang pertama adalah description-nya. Karena di sini kita bisa melihat sequence kita itu kira-kira ada sama dengan yang mana saja. Ya, karena ini ternyata betul karena kita tadi kan menggunakan assembly dari kromosomnya kelapa ya. Maka harusnya di sini semua output-nya adalah kromosom kelapa dengan sequence kita tadi itu. Ya. Nah, oke. Yang kedua tadi saya katakan description yang pertama, yang kedua adalah alignment. Jadi yang alignment ini kita akan mengecek sebetulnya sequence kita dengan sequence yang disebut ini seperti apa sih kemiripannya gitu. Apakah memang sequence-nya sama persis ataukah ada yang beda, ataukah ada deletion atau ada insertion atau apa yang lain-lain nanti kita akan lihat di bagian alignment. Baik. Nah, di sini tadi saya katakan bahwa ada 13 kromosom yang mempunyai sequence mirip dengan tadi kan. Nah, tetapi Anda bisa mulai melihat apakah mau melihat semuanya ataukah tidak ya. Jadi kita bisa pilih misalnya di select all-nya itu di uncheck. Nah, jadi tidak ada yang dipilih. Nah, tidak yang dipilih. Nah, kalau tidak ada yang dipilih berarti nanti alignment-nya ini juga mestinya tidak ada yang akan di alignment. Ya. Nah, ini kan saya ingin melihat alignment, tapi karena nggak ada yang saya pilih, maka ada error message dari NCBI untuk memilih sequence yang ada di sini. Ya, jadi kita okekan. Sebelum kita pilih belum ada itu. Tapi yang saya ingin komentari dulu di halaman ini, description ini. Maaf. Oke, di bagian description ini di sebelah kanan ada maximum score, ya, ada maximum score, kemudian total score, kemudian ada query coverage, ya. Nah, jadi query coverage tadi kalau saya kembali sedikit ke apa namanya itu? Nah, kembali sedikit ke yang tadi searching galactosidase tadi, kita memakai aksesi yang nomor KJ 957.156.1 ya, yang mana panjangnya adalah 7.600. Ya, 7.629 base pair tepatnya ya. 7.629 base pair. Ya. Nah, kemudian tadi kan ada query coverage. Ya. Query coverage 6%. Ya, query coverage 6%. Berarti nanti kita akan melihat bahwa sequence yang dianalisis ini yang sama itu hanya mencakup 6% dari 7.000 sekian tadi itu. Ya, 6% dari 7.000 sekian tadi. Ya. Jadi hanya 6% saja. Berarti kalau 7.000, 6%-nya kira-kira ya sekitar 700-an bahasa lah ya. Sekitar 700 bahasa. Nah, makin kecil dari ininya, dari query coverage-nya itu berarti makin sedikit yang sama. Contohnya ini ada 2% ya, ada 2% yang sama.
Nah, ini kalau kita klik di situ, kita centang, ya, kita centang yang 2% ini, yang paling kecil ya. Kemudian kita apa namanya itu, lihat di bagian alignment-nya, ya. Jadi dari description tadi ini kita klik salah satu hasil search-nya, yaitu search yang terakhir dengan query coverage-nya hanya 2%. Oke, jadi saya klik situ, kemudian saya ingin lihat apa kesamaannya dari sequence yang kita uji tadi dengan sequence dari genom yang itu. Kita lihat di alignment. Ya. Nah, jadi di situ akan keluar alignment apa namanya itu dari sequence yang tadi. Ya, jadi ini adalah sequence yang tadi dimaksudkan. Jadi ada sekitar 2% ya tadi, 2% dari apa namanya itu sequence yang 7.000 tadi. Nah, ini adalah sequence yang itu yang mempunyai kesamaan dengan sorry. Jadi sequence dari gen beta galactosidase yang kita gunakan sebagai umpan tadi itu ternyata ada 2% kemiripan dengan sequence dari genom yang ada di posisi kromosom 12. Ya, tetapi ini ternyata bukan genes yang kita tertarik untuk meneliti kan, karena tadi kan alpha galactosidase. Ya. Nah ini ternyata ubiquitin thioesterase, ya, atau putative heat shock protein ternyata ya. Oh, berarti bukan itu ya, yang kita inginkan bukan ini. Ya. Jadi kita bisa kembali lagi ke description tadi dan kita melihat yang paling query coverage yang paling besar itu ada di maksudnya total skornya yang paling besar ada di kita sort saja ya, sort di sini total skor mana tadi deh. Ini total skor, dia kita urut dari yang paling besar dan paling kecil. Total skor itu yang paling besar itu adalah di kromosom 1 ya, di kromosom 1. Jadi kita ingin lihat itu kromosom 1. Kemudian berikutnya yang besarnya kira-kira cukup besar adalah di kromosom 3 ya. Kita pilih yang 2 itu aja. Yang lainnya hanya 2000 ya. Mungkin kalau nggak kepaksa kita tidak akan lihat itu. Jadi 2 ini kita lihat dulu, yaitu kromosom 1 dan kromosom 3. Ya, kita akan lihat alignment-nya. Jadi kita klik alignment, ya nanti di situ ada keterangannya kromosom 1 whole genome shotgun sequence. Ya. Nah di sini terlihat ada five prime site triacylglycerol lipase, kemudian ada 3 prime site protein MMS22 lain. Ya, itu adalah ini yang sequence-nya sama dengan ini, tapi terlihat ada beberapa deletion terjadi ya yang barangkali berpotensi masalahnya. Tapi sequence-nya mirip ya antara tadi yaitu apa namanya itu dengan persentase identity yaitu nukleotidnya sama antara query dengan subjeknya tadi yaitu mencapai 78%. Nah, ini sudah tinggi hitungannya ya. Oke. Nah, kita lihat yang pilihan kedua tadi itu ke bawah. Ya. CMP
Ya, ini ada macam-macam apa namanya itu nama jeans yang kita harapkan terjadi mempunyai kesamaan dengan yang kita punya, tapi justru malah tidak ada apa namanya alfa galaktosidase ya. Jadi alfa galaktosidase malah justru tidak ini. Tapi sekuennya tadi mirip dengan berbagai gen yang lain yang sudah sudah disampaikan tadi. Nah, ini kita bisa browse sequence yang mana yang mempunyai kesamaan tinggi dengan galaktosidase kelapa tadi itu. Oke, bentar saya cari barangkali ada nama itu, nama jeans yang kita inginkan. Ya, tidak ada yang secara eksplisit menyebut dia sebagai alfa galaktosidase. Jadi ya kita mungkin mengambil yang paling tinggi saja. Ininya, sekuennya ini adalah triasil gliserol lipase dan protein MMS 22 light. Ini sebesar 2551 base pair. Kemudian yang berikutnya adalah NAC domain, ya. Kemudian ubiquitin protein lipase. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan tadi pilihan tadi itu. Kemudian ada sialic acid transporter, bukan D-zip faktor. Nah, ini juga mungkin ini adalah regulatory genes. Ya. Oke, kita lihat yang di atas saja, yang apa tadi itu NAC domain. NAC domain. Itu yang nomor 2 ya. Pilihan yang satu kayaknya tidak terlalu bagus sekuens kesamaannya. Yang nomor 2 ini kayaknya banyak, ada 79% identity. Berarti ada 378 nucleotide sequence yang match apa namanya itu sama-sama T, sama-sama G, sama-sama C, sama-sama A misalnya, itu ada sampai 79%. Satu lagi barangkali mungkin di bawah 77, oke, rendah, 76 rendah. Ya, oke, yang paling tinggi tadi 2. Oke, saya akan pilih 2 dari 1 itu untuk melihat misalnya ini oke, ini yang apa namanya itu di kromosom 1 tadi. Kita lihat di bawah ada produk proteinnya adalah NAC domain containing protein 35. Itu yang dia ini. Oke. Dari mana ini kok muncul itu? Tadi saya tadi dari hasil blast itu ya, ini dari hasil blast itu saya centang 2 saja yang paling atas ini dengan total skor 4044 dan 3935 ya. Dengan query coverage ini yang 6% ini ada banyak rupanya ya, ada yang 8% juga. Oke. Kalau gitu yang 8% kita masukkan. Ya, kita masukkan. Terus kita lihat kesamaannya tadi.
alignment-nya. Protein count. Bukan, protein methyltransferase bukan. Oksisterol bukan. Mitotic spesifik bukan. Protein kan glycogen sintase bukan. Nuclear pore complex bukan. Ubiquitin protein ligase bukan. Bukan. Ribonukleotida bukan. Oke, jadi saya tetap akan memilih yang tadi ya, 2 NAC tadi itu ya. Mana tadi ya? Nah, ini yang NAC domain tadi, ya itu saya akan klik kanan, kemudian open in new tab-nya. Open in new tab, kita lihat apa isinya. Kromosom 1, seperti yang tadi saya ini kan, 2456 base pair, seperti hasil outputnya BLAST tadi. Kemudian di sini ada NAC domain containing protein 35 ya, itu, atau yang disebut sebagai NAC 35. Oke, nah yang perlu Anda perhatikan adalah ini. Jadi fiturnya itu adalah yang pertama source. Source itu berarti semua nukleotida yang kita dapatkan, yaitu dalam hal ini adalah 1 sampai 2456. Kemudian genes, ya, genes itu berarti sama dengan source-nya, ya, tapi arahnya mana gitu kan ya? Arahnya ternyata dia komplemennya, berarti dia strand yang kedua. Ya. Strand yang kedua dari 1 sampai 2456. Ya. Nah ini kalau Anda perhatikan ada tanda ini, ada tanda apa namanya itu lebih kecil atau ada tanda lebih besar. Nah itu indikasi bahwa sebetulnya sebagian dari sequence genes tersebut itu masih ada di sebelah kiri lagi, ya, dan ada di sebelah kanan lagi. Berarti lebih panjang daripada yang kita kita display di sini ya, masih ada lagi. Nah, kemudian untuk genes-nya maksud saya ya. Kemudian untuk mRNA-nya itu adalah ini masih ada yang tertinggal di sebelah upstream dan sebelah downstream-nya. Kemudian CDS-nya ini gabung antara itu ya. Ini kalau kita biasanya kalau kita klik dia muncul, tapi dalam hal ini tidak karena dia bagian dari genom. Nah ini sequence-nya adalah yang di sini. Ya lengkapnya ada sampai 2420, 30, 40, 50, 56 ya. 2456 ya. Panjang dari sequence itu. Kemudian ini ada bagian-bagian intron, ada bagian-bagian exon ya. Kalau Anda ikuti dari sini ya 1 sampai 600 itu adalah exon yang pertama. Kemudian 1765 sampai 2033 itu adalah
ekson yang kedua, dan 2222, 2456 itu adalah ekson yang ketiga. Ya. Nah, jadi kita nanti bisa mempelajari ini sebagai, kalau saya ingin mengisolasi ekson-ekson dari gen ini, maka kita akan desain primer itu dari 1 sampai 600 ya, itu kita desain satu primer di situ. Kemudian 1765 sampai 2033 misalnya ya. Itu bisa kita desain primer di antara itu juga untuk mengamplifikasi ekson 2. Kemudian 2222 sampai 2456 itu adalah bagian dari ekson yang ketiga ya. Berarti sekuensi antara itu akan merupakan bagian dari ini, bagian dari intronnya. Ya. Oke, nah tapi tadi masih ada tulisan lebih kecil dari 1 dan kemudian lebih besar dari 2456. Nah ini kita bisa mengecek nanti di dalam apa namanya itu viewernya. Nah di sini kan ada tulisan itu apa namanya itu 115 dan seterusnya sampai 115 dan seterusnya ya. Ini adalah range yang tadi disampaikan di dalam itu. Nah kita sementara kembali ke hasil blastnya tadi ya. Ini kan 115 atau 7893 ya, 7893 kemudian 1159 sekian ya. Nah, kemudian nyambung lagi di sini yang kedua ya. Itu ada 1918 ini dan seterusnya ya. Sampai kepada yang itu. Jadi ini apa namanya? Ini masih sambungan yang tadi. Nanti kita mesti telusuri sejauh mana dia nyambung dari satu dengan yang lain. Oke, nah kalau kita ingin mengunduh, ya, kalau kita ingin mengunduh sequence yang kita sudah ini kan, ya, misalnya ini, nah kita ingin unduh dia misalnya kan, nah kita tinggal klik GenBank aja. Jadi kita ingin mengunduh yang ini, ya, atau mengunduh yang tadi berikutnya tadi itu. Nah ini misalnya kita ingin mengunduh yang ini, kita klik aja GenBank. Kemudian akan diunduh apa namanya itu hasil dari sequence tersebut. Ini Hainantol, oh ini belum ada anotasinya. Ini belum ada anotasinya. Oke, nanti kita lihat lagi. Jadi TTCTT. Iya, ini sequence yang tadi itu adalah sequence yang disampaikan di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat di sekitar itu, kita bisa merubah ini viewernya itu. Viewernya. Ini misalnya kita buatkan apa namanya itu 2000 lebih kecil ya, misalnya kita rubah menjadi 5. Kemudian yang ini kita rubah menjadi apa namanya itu 10. Berarti ini 70. Nah, kita update view-nya. Nah, sehingga yang tadi hanya 2000 sekarang menjadi 4400-an. Dan kita lihat apakah ada jeans yang ada di sana. Oh, ternyata enggak ada. Jadi tidak ada jeansnya yang di situ. Oke. Berarti kita kembali ke yang tadi aja. Yang ini apa tadi itu?
NAC domain containing protein 35 ya. Nah, ini juga kita sama, kita bisa unduh apa namanya, atau kita bisa perlebar lagi karena tadi dia masih belum selesai ya. Jadi ini kita kurangin menjadi 45 misalnya. 45. Kemudian yang sini kita tambah menjadi 55. Kemudian kita update view-nya untuk melihat lengkap ya, karena tadi masih fragmen, kita ingin melihat lengkap apakah bisa di ini kan atau tidak. Jadi ini 1 sampai sekian, complementary ini, complementary itu, complementary join. Nah ini ternyata kelebihan ya, sudah kelebihan. Kita mestinya mengambil dari start codon ATG sampai stop codon. Berarti ini kita lihat 4767 ya, berarti 4767 ya, kita berarti mesti menambah 4.000 ya. Di bagian ini kita tambah 4.000, kemudian yang di sini sampai 7739 ini 9456. Berarti kita kurangi sekitar 1.500 ya. Jadi kita rubah lagi yang sebelah kanan kita kurangi 1.500, berarti 1.500 kurangi 1.500 berarti berapa ini? 3 ya. 38. Kemudian yang di sini dikurangi 2.000 tadi ya. Ditambah 2.000 maksud saya. Mana tadi itu? Oh, ditambah 4.000. Ya, 4.700. Ya, ditambah 4.700. Berarti 9, 5, 4.700 berarti 9.000, 10.500. Berarti ini 5, 0, 5. Nah, kita update lagi. Nanti saya jelaskan mengapa saya rubah itu, karena saya ingin nanti jeans-nya itu 1 sampai 3.000, RNA-nya juga 1 sampai 3.000 sekian. Nah, ini kan kalau dilihat di sini RNA-nya CDS-nya 301. Sedangkan source-nya adalah 1. Berarti ada kelebihan 300 base pair. Ya. Kemudian CDS-nya itu 2756, sedangkan ini adalah 3256. Berarti masih ada sekitar 500 basa ya. 500 basa di situ. Berarti saya akan geser lagi 500 basa dari sebelah kanan. Ini akan saya kurangi 500, berarti tinggal 300. Kemudian yang sebelah kiri akan saya tambah menjadi, saya tambah 66. Saya tambah 66. Atau ini, yang ini 301, berarti saya tambah 300. Ini saya tambah 300, berarti dia menjadi 800. Kita update lagi view-nya. Tujuan saya nanti supaya awalnya itu adalah start codon, akhirnya adalah stop codon. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah CDS-nya adalah 1 sampai 600, berarti sudah pas.
kemudian 2456, 2456, pas seperti yang kita harapkan ya. Jadi di sini mestinya nanti adalah TGA ya kan, UGA ini adalah stop codon yang ini, karena ini komplement, karena dia arahnya berlawanan, jadi komplemennya itu yang kita baca. Berarti dia ACT adalah komplemennya adalah TGA atau kalau RNA-nya berarti UGA. UGA adalah stop codon, jadi benar. Kemudian yang di bawah yang paling awal adalah harusnya ATG, ya kan? Ini TAC komplemennya adalah ATG. Jadi ini benar, ini adalah stop codon. Berarti kita sudah punya complete genes yang kita harapkan mulai dari start codon sampai stop codon ya. Dari gen NAC domain containing protein 35 itu. Nah, kalau sudah begitu ya, jadi udah cocok antara source-nya 1, CDS-nya juga 1, source-nya 2456, CDS-nya 2456. Berarti dari sumbernya 1 sampai 2456, CDS-nya juga 1 sampai 2456. Berarti sudah sesuai dengan yang kita harapkan dari start codon sampai stop codon. Maka itu yang akan kita unduh. Ya, kita akan mengunduh itu dengan cara men-send file ya, men-send file. Nah, berarti yang kita unduh ini adalah coding sequence dari gen tertentu tadi. Ya, coding sequence dari gen NAC domain containing protein 35. Maka hasil unduhannya saya akan beri nama sesuai dengan itu. Mana tadi itu? Ya, hasil unduhannya akan saya beri nama tadi ya. Ini kan sequence 9, ini saya rename menjadi ini ya. Saya rename sesuai dengan tadi. Jadi hasil unduhan tadi saya rename menjadi NAC domain containing protein 35. Containing protein 35. Ya, itu nanti kita simpan dulu. Nah, yang kedua saya tadi berarti yang kita dapatkan itu adalah coding sequence-nya ya. Jadi dari start codon sampai stop codon. Nah, saya ingin kembali ke yang genes tadi itu ya. Saya ingin kembali ke genes yang tadi. Nah, atau gene yang saya sebut sebagai yang saya dapatkan tadi sebagai NAC containing protein 35 ya. NAC domain containing protein 35 ya, itu ininya apa namanya itu hasil yang kita dapat ya. Tadi start codon sampai stop codon sudah kita dapatkan. Nah, berarti yang kita unduh tadi itu adalah coding sequence-nya ya. Bagian dari genes yang akan menyandi protein, akan menyandi asam amino ya. Nah, sekarang saya juga ingin mengisolasi bagian promoternya. Jadi kalau coding sequence tadi kan nanti kaitannya dengan yang menyandi promoter kan gitu. Nah, di sisi lain saya juga ingin mengisolasi bagian promoter. Ya, bagian promoter itu adalah bagian dari genes yang berfungsi untuk menginisiasi transkripsi. Jadi yang mengatur bagaimana gen itu akan membentuk protein atau tidak dan sebagainya itu adalah bagian dari promoternya. Nah, saya ingin sekaligus coding sequence sudah saya dapat. Coding sequence sudah saya dapat. Saya ingin mendapatkan promoternya.
Jadi saya ingin mendapatkan promoter. Nah, tadi start codon kan ada di posisi 2456 ya. Ada di posisi 2456 atau kalau di dalam genom berarti dia ada di posisi 115953318. Bukan yang ini tapi yang itu. Nah, biasanya yang namanya promoter itu sequence-nya antara 2,5 antara 1 sampai 3 KB dari ini 1 sampai 3 KB dari posisi start codonnya. Ya, jadi karena start codon tadi itu ada di posisi ini, ya, ada di posisi 115953318, maka ini akan saya jadikan sebagai posisi yang paling kiri. Kemudian yang sebelah kanannya akan saya tambah dengan 2.500 base pair. Berarti kalau saya tambah 2.000 ini menjadi 5, saya tambah 500 menjadi 8. Nah, maka untuk mengisolasi promoter, mengisolasi sequence dari promoter, saya akan gunakan posisi yang 115953318 sampai ke posisi 115955818. Karena ini adalah komplemennya ya. Jadi komplemen dari ini. Maka yang komplemen berarti kita ambil yang sebelah kanan untuk sequence dari promoter, sebelah kanan dari start codonnya. Kalau dia kebalikannya, berarti nanti kita ambil sebelah kiri dari start codonnya. Oke, jadi ini sudah saya tambah 2.500, berarti ukurannya berubah, kita geser, kemudian kita update view-nya. Nah, maka kita akan mendapatkan sequence yang kira-kira panjangnya sekitar 2.500. Nah, ini 2.501 ya. Kemudian masih NAC containing domain protein 35. Kemudian sequence-nya seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah sequence dari putatif promoternya. Putatif promoternya. Nah, ini akan saya simpan atau saya unduh, send to file, ya. Nah, kemudian create file. Oke, nah nanti ini saya kembali, saya akan beri nama sesuai dengan tadi, ya. Show in folder, kemudian saya beri nama yang tadi AGH 635 NAC domain containing protein 35. Kemudian tadi ini adalah bagian dari promoternya. Promoter ya. Promoter dari itu ya. Nah, kemudian satu lagi supaya lebih lengkap ya, kita ingin sekaligus promoter dan coding sequence jadi satu. Jadi kita lengkapi ya tadi yang 115. Ya, oke, ini kemudian tadi genes yang
kita awal tadi itu panjangnya berapa tadi? 4. Sorry. Oke, jadi ini kita anu aja, kita kurangi lagi ini menjadi 48 ya. 48. Kita update view. Ini jadi kita akan menggabungkan antara coding sequence dengan promoter. Jadi kita akan menjadikan satu coding sequence dengan promoternya. Kita lihat CDS komplement 24 ini 23. Oke, kebanyakan berarti ya, kebanyakan 2500 bahasa. Jadi kita tambahkan lagi 2500 dengan berarti 508. Kita update view-nya. CDS 46 ya, oke, jadi sudah hampir sampai. Oh sorry. Iya benar. Berarti 46 lagi kita tambah 46 lagi. Berarti ini 564 ya. 46 atau 45 berarti 53. 53. Coba. Oh, masih 11 lagi. Masih 11. Berarti kita kurang tambah lagi. Di sini 63. Oke, sudah 1 sampai itu ya. Oke, ini adalah yang kita jadikan sebagai gabungan antara promoter dengan coding sequence. Ini akan kita create file, kemudian kita beri nama. Oke, ini adalah AGH 635 promoter plus coding sequence dan NAC domain containing protein 35. Oke, baik. Jadi ini akan saya share ke Anda sequence yang saya unduh. Dari kegiatan kita hari ini. Nah, ini akan saya share ke Anda untuk nanti Anda bisa cek apakah yang Anda dapatkan seperti yang saya dapat atau tidak. Oke, ini akan share ke Google Drive, ke WAG ya. WAG. 3 sequence tadi. Oke, ini ada pertanyaan. Maaf, saya belum bisa mengikuti laptop. Oke. Ini sebetulnya belum melakukan belum memakai Genius ya. Jadi Anda tidak usah menginstall Genius dulu, nggak masalah. Nanti Geniusnya hanya saya demonstrasikan saja. Tidak, Anda belum melakukan sendiri.
nanti 3 file yang saya lakukan ini akan kita gunakan untuk menguji coba Genius minggu depan. Ya. Baik, jadi Mbak Febriana nggak perlu khawatir, belum bisa install Genius, nggak masalah, nanti bisa dilakukan yang lain, tapi nanti 3 file yang saya yang saya share ini tolong diunduh, disimpan ya, nanti kita siapkan. Baik, saya akan stop dulu untuk yang NCBI sementara sampai di situ, dan saya akan tunjukkan tadi yang saya unduh itu bisa saya pakai untuk apa ya. Sehingga saya akan memakai software yang lain, yaitu yang tadi saya bilang Genius, untuk saya demonstrasikan saja, bukan untuk sementara belum Anda belum melakukan. Ini saya demonstrasikan aja. Jadi